Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fuad Wahab, mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi Sistem Informasi, dengan NIM 0538325155. Di sini saya akan mempraktekkan tugas 2 dari mata kuliah Jaringan Komputer. Saya sudah masuk ke dalam command prompt-nya dan saya akan langsung praktikkan. Untuk perintah pertama ada cd. Cd ini berfungsi untuk masuk ke dalam folder. Di sini saya posisi ada di data D dan belum tahu ada apa saja di dalam data D ini. Kita bisa coba untuk lihat dulu apa isinya. Kita ketikkan dir, misalkan di sini ada folder main. Untuk masuk folder main kita gunakan perintah yang ada pada soal ini, cd. Kita coba di sini cd spasi main, maka lokasi kita akan berubah ke folder main. Kemudian perintah kedua ada cls. Cls ini berguna untuk membersihkan layar dari command prompt. Kita coba di sini langsung cls, maka tampilan akan bersih. Kemudian yang ketiga ada cls slash tanda tanya. Ini berguna untuk mengetahui apa kegunaan cls atau bantuan terhadap perintah cls. Kita coba cls slash tanda tanya. Di sini tertulis clear the screen cls. Artinya ini untuk membersihkan layar dari command prompt. Selanjutnya di sini ada dir slash tanda tanya. Seperti yang tadi kita sudah coba, dir itu untuk melihat apa saja isi dari lokasi saat ini. Sekarang tadi ada folder, ada file dan lain-lain. Kita coba. Sedangkan di sini dir slash tanda tanya. Ini fungsinya sama dengan yang cls tadi, yaitu bantuan untuk perintah dir. Coba di sini dir slash tanda tanya. Maka di sini akan muncul banyak sekali kode seperti ini. Maaf sebentar. Di sini ada slash a, yaitu untuk menampilkan file dengan atribut yang spesifik. Atribut terdiri dari D untuk directory, A untuk hidden files atau file tersembunyi, S untuk file system, L untuk binary parse, dan lain-lain. Kita akan coba salah satu atribut saja. Sini kita akan coba untuk kembali dulu ke folder utama di drive D. Kita cari titik, lalu kita cari menggunakan atribut directory. Artinya kita akan mencari directory apa aja yang ada di drive D. Coba di sini dir spasi gunakan atribut slash a dan trik 2 D, berarti directory. Kita coba enter dan di sini akan muncul hasilnya. Di sini yang muncul hanya tipe di dir saja, yaitu folder. Artinya ini menampilkan folder apa saja yang ada pada drive D. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ada B untuk kita lanjut ke ipconfig. ipconfig ini berfungsi untuk menampilkan informasi jaringan dasar seperti IP address, subnet mask, dan default gateway. Dan selanjutnya ada ipconfig/all. Kita coba langsung sini ipconfig/all. Nah, di sini lebih lengkap di sini karena ipconfig/all ini berfungsi untuk menampilkan informasi jaringan yang lengkap termasuk MAC address, DHCP, DNS, dan detail adaptor. Pada ipconfig juga ada perintah untuk slash tanda tanya, yaitu untuk bantuan. Kita coba sini ipconfig slash tanda tanya, dan di sini akan muncul banyak sekali opsi-opsi untuk melakukan perintah lebih mendalam. Contohnya seperti tadi ini ipconfig/all, dia muncul di bagian bantuan perintah ipconfig. Selanjutnya ada ipconfig/release. Kita coba langsung sini release. Perintah ini berfungsi untuk melepaskan IP address yang diberikan DHCP. Biasanya membuat koneksi yang ada sementara menjadi hilang untuk memperoleh IP baru. Dan perintah selanjutnya ada ipconfig/renew. Kita coba langsung di sini. Di sini pada awalnya no operation can be performed karena di sini saya tidak menggunakan jaringan DHCP dan saya tidak menggunakan kabelan. Karena ipconfig/renew ini berfungsi untuk meminta IP address baru dari DHCP setelah tadi dirilis atau dilepaskan. Selanjutnya ada ipconfig/display DNS. Langsung coba di sini. Di sini muncul banyak sekali DNS karena ipconfig/DNS ini berfungsi untuk menampilkan cache DNS yang tersimpan di komputer. Untuk hasil cache, nah ini tergantung dari komputer yang kita gunakan. Kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya ada ipconfig/+DNS. Kita langsung coba di sini ipconfig
DNS. Di sini muncul tulisan Windows IP configuration successfully flushed the DNS resolve cache. Ini artinya HDNS telah dibersihkan dari komputer kita. Karena IP config plus DNS ini berfungsi untuk membersihkan cache DNS untuk memperbaiki error DNS atau memperbarui alamat situs yang berubah. Dan selanjutnya ada IP config / register DNS. Kita langsung coba di sini. IP config / register DNS. Di sini muncul Windows IP configuration lagi dan registration of DNS resource record for all adapter of this computer initiated. Any error will be reported in the event viewer in 15 minutes. Ini artinya mendaftarkan ulang alamat DNS client ke server DNS, biasanya untuk memperbaiki masalah resolusi nama jaringan lokal. Selanjutnya ada perintah ping. Jika kita coba hanya ping saja, maka hasilnya akan seperti ini. Seperti kita menuliskan tanda tanya pada perintah lain. Ini adalah untuk mengecek atau mengirim paket ke alamat lain untuk mengecek konektivitas jaringan dan waktu respon. Kita coba untuk ping misalkan ke google.com untuk mengecek jaringan kita. Ping google.com. Oke, di sini maka hasilnya akan seperti ini. Ini artinya ada konektivitas dari komputer kita menuju ke server Google. Selanjutnya di sini ada netstat. Netstat ini berfungsi untuk menampilkan informasi konektivitas jaringan, port yang terbuka, dan layanan yang sedang berjalan. Netstat ini biasanya digunakan untuk mengecek traffic, port listening, malware, dan lain-lain. Selanjutnya ada perintah tracer. Kita coba langsung di command prompt. Maka hasilnya seperti ini. Ini sama dengan ketika kita menambahkan / tanda tanya di perintah lain. Tracer ini fungsi utamanya adalah untuk melacak rute perjalanan paket ke suatu alamat. Biasanya digunakan untuk diagnosa jaringan jauh. Perintah selanjutnya ada ping. Kita langsung coba di sini. Ping. Maka kan seperti tadi. Yang muncul adalah sama seperti kita menuliskan / tanda tanya di perintah lain. Ping ini adalah gabungan dari ping dan tracer tadi, yaitu menampilkan detail hop sekaligus analisis paket loss di tiap hop. Perintah selanjutnya adalah nslookup. Akan muncul seperti ini. nslookup ini digunakan untuk mengecek DNS, misalnya mencari IP dari sebuah domain. Misalkan kita akan mencari IP dari sebuah domain, kita coba nslookup. Oh, kita ketikkan saja di sini google.com untuk mencari IP dari Google, maka akan muncul seperti ini. Ini adalah IP dari domain google.com. Lanjut untuk menjalankan netsh, maka dia akan seperti ini, seperti masuk ke dalam folder. Netsh ini berfungsi untuk mengatur konfigurasi jaringan seperti WiFi, firewall, adaptor, dan TCP atau IP. Perintah netsh yang sering saya pakai adalah sebagai berikut. Netsh, kita langsung saja ulang show pass. Maka akan muncul seperti ini. Ini adalah daftar semua WiFi yang pernah saya connect. Selanjutnya ada perintah route. Kita langsung coba di command prompt. Route. Dan hasilnya akan seperti ini. Perintah route ini berfungsi untuk melihat atau mengubah routing pada Windows. Contohnya adalah untuk menambahkan rute ke jaringan tertentu. Dan perintah terakhir ada net. Kita langsung coba di command prompt, maka muncul seperti ini. Perintah net yang sering saya gunakan adalah sebagai berikut. net.user. Di sini muncul seperti ini. Ini adalah perintah untuk menampilkan daftar user yang ada pada komputer kita. Sekian video yang saya buat untuk melengkapi tugas 2 dari mata kuliah jaringan komputer. Semoga video saya dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.